Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita itu tentang walimah gitu ya. Ada namanya khitbah, ada namanya i'lanuz zawaj atau i'lanun nikah, ada namanya walimah. Jadi kalau bahasa sekarang ada yang membicarakan tentang resepsi, ada pembicaraan tentang walimah. Termasuk di dalamnya acara resepsi itu apa saja, termasuk kemarin itu dirukhsahkan itu ada nyanyian yang isinya tentu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal dua pembahasan terakhir sebelum membahas kebalikan dari nikah, yaitu tolak. Ya. Dua yang terakhir itu saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang zawaju ghairil muslimin, pernikahan orang non muslim ya. Dan yang kedua adalah Islam wahadi zawjaini dunal akhar, Islamnya salah satu dari suami istri. Jadi ini bahas, intinya adalah bahas bagaimana kalau orang itu dulu menikah ketika menjadi orang non muslim, sekarang masuk Islam, nah gitu ya. Atau bagaimana hukumnya kalau ada dua orang non muslim ya, suami istri, salah satunya masuk Islam. Nah, itu pembahasannya itu ya. Maksudnya apakah pernikahan yang dulu dilangsungkan itu perlu dianyarno maneh atau ya wis pancet gitu saja. Baik, kita bahas dulu tentang prinsip umumnya zawaju ghairil muslimin, pernikahan non muslim. Al-qaidatul 'ammatu fi zawaji ghairil muslimin iqraru ma yuafiqu syar'a minha idza aslamu. Jadi kaidah umum tentang pernikahan non muslim adalah iqraru, mengikrar, menetapkan ma yuafiqu syar'a, apa yang memang sejalan dengan syariat. Idza aslamu, saat mereka kemudian masuk Islam. Nek pernikahannya dulu itu sesuai dengan syariat, laki-laki dan perempuan meskipun dulu menikahnya saat non muslim, saat masih belum Islam, misalnya memang adalah orang yang halal menikah, bukan mahram misalnya, maka kaidah umumnya ya sudah, ya tetap sah. Misalnya napa maneh? Contoh lain,
Ya. Ketika masih non muslim, istrinya itu misalnya jumlahnya 4, dan semuanya ketika dia masuk Islam semuanya ikut, ya sudah selesai. Begitu pula sebaliknya, kalau ternyata tidak sesuai syariat, maka itulah yang nanti akan ada pembetulan, ada koreksi. Jadi ada yang tidak sesuai syariat, itulah yang nanti akan dibatalkan. Baik. Inna ankihatal kufari lam yata'arrad laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa waqa'at wa hal sadafatish syurutul mu'tabarah fil Islam fatasihu am lam tusatifuha fatubtilu. Jadi pernikahan orang-orang kafir itu tidak menjadi perhatian Rasulullah SAW. Dadi mboten dipetani kaifa waqa'at apa biyen nikahe, wal sadafati syurutal al mu'tabarah, apakah dulu ketika menikah syaratnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam sehingga menjadi sah, atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga batal. Itu tidak menjadi perhatian utama. Wa innama i'tabara halaha waqta islamiz zauj. Yang penting yang dihitung adalah keadaan ketika misalnya seorang suami masuk Islam. Fa in kana mimman yajuzu lahul maqam ma'a imraatihi aqarrahuma. Kalau seorang masuk Islam itu memang secara aturan syariat agama Islam sah bersama istrinya yang sekarang, maka ya ditetapkan begitu saja. Walau kana fil jahiliyati wa qad waqa'a ala ghairi syartihi minal wali wasyuhudi wa ghairi dzalika. Meskipun misalnya dulunya pada masa jahiliyah itu ada syarat yang belum terpenuhi, misalnya syarat tentang wali, syarat tentang saksi dan sebagainya. Wa in lam yakun mimman yajuzu lahul istimrar lam yuqirra 'alaiha. Lam yuqirra 'alaihi. Tapi kalau pada saat orang itu masuk Islam, syarat-syaratnya itu mengarah pada tidak bolehnya pernikahan tersebut dilanjutkan, maka lam yukirra 'alaiha, Rasulullah SAW tidak mengikrar, tidak menetapkan, tidak menguatkan pernikahan tersebut. Kama lau aslama wa tahtahu zata rahimin mahramin. Misal kalau ada orang masuk Islam sementara di antara istrinya adalah orang yang punya hubungan darah menjadi mahram, au ukhtani au aktar, atau misalnya orang itu menikah dengan 2 orang perempuan yang saling bersaudara, atau bahkan mungkin 3 orang yang saling bersaudara, itu bojone itu ternyata adik kakak misalnya, bisa adik kakak adik, atau lebih daripada itu 2 atau lebih gitu ya. Nah, barulah fahadza huwal aslul ladzi as-salathu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma khalafahu fala yaltafitu ilaihi. Jadi inilah hukum asal yang kemudian diperhatikan oleh Rasulullah SAW untuk dipakai. Misalnya di dalam contoh ya, jadi kalau ada contoh di dalam sebuah pernikahan,
ada seorang laki-laki misalnya yuslimu, masuk Islam, wa tahtahu ukhtani, sementara dia punya 2 orang istri yang kakak beradik, yukhayyaru fi imsaki ihdahuma wa tarkil ukhra, maka orang itu akan diberi pilihan untuk mempertahankan salah satu dari istrinya tersebut dan meninggalkan yang lain. Anid Dhahak ibnu Fairuz an abihi qala, dari Dhahak bin Fairuz, ya, dari ayahnya, berarti dari sahabat Fairuz. Qala, dia menceritakan, aslamtu, saya masuk Islam, wa indi imra'atani ukhtani, dan saya punya 2 orang istri yang kakak beradik. Fa amaronin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa amaronian nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya an utalliqa ihdahuma, untuk menceraikan salah satunya. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan, Asy-Syafi'i, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, wa hasanahu Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban, bahkan oleh Ibnu Hibban hadis ini disebutnya sebagai hadis yang sahih. Jadi tentang siapa saja yang haram dinikahi nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Shadaqallahul adzim. Jadi ayat ini memberikan kepada kita gambaran tentang ketentuan siapa saja yang boleh, siapa saja yang haram dinikahi. Maka keadaan seperti ini, kalau orang itu masuk Islam maka harus dilepas, ya. Nah, nek biyen saderenge mlebu Islam ya napa kok oleh ae, ya enggak ada masalah untuk mlebu Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, maka yang demikian ini harus ya diperhatikan. Napa niku? Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, haram atas kamu menikah dengan ibu-ibumu. Wa banatukum, dan anak-anak perempuanmu. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan. Wa ammatukum, dan bibi dari ayah. Wa khalatukum, dan bibi dari jalur ibu, ya. Wa banatul akhi,
termasuk juga haram dinikahi anaknya saudara, anak perempuannya saudara. Yang dimaksud saudara sini adalah saudara kandung, itu namanya ponaan. Wa banatul ukhti, dan anak perempuannya saudara perempuan, ponaan juga. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian. Boten ibu kandung, tapi orang itu menyusui. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara, maaf, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sesusuan. Kalau pada masa Nabi SAW biasa nih, ada orang yang barangkali air susunya lebih sehingga menjadi profesi, ya, menyusukan itu. Sementara Nabi SAW itu juga disusukan kepada orang lain, ya. Maka saudara sesusuannya itu juga haram dinikahi. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istri kalian, mertua. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, utawa anak kualon, anak dari istrimu yang tinggal serumah, ya, tinggal di dalam pemeliharaanmu, ya. Asal istrimu itu sudah kamu gauli. Terus kalau di kita itu mboten biasa ngeten iki ya, tapi ada saja peristiwanya, justru kadek menikahi, kan gitu ya. Jadi anak kawan teko bojo anyar niku nggih. Nah, kalau itu dalam pemeliharaan istri, ada dengan istri, bersama istri, berarti ya sak omah itu juga haram dinikahi. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, tapi kalau kamu belum menggauli istrimu, rabi karo ibune, gurung digauli, diceraikan. Nah, aku tak kok enak-enaknya gitu ya. Itu diatur rinci sekali dalam Islam, gitu ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, maka yang seperti itu tidak apa-apa. Jadi meskipun ibune tahu masuk jadi istri sang laki-laki, tapi karena belum digauli terus kemudian menikah dengan anaknya, maka boleh. Ya bisa jadi bukan tidak digauli atau belum digauli itu tidak selalu karena diceraikan, bisa juga mati. Akad nikah sampai ibu mulih ngarak mati misalnya, maka anaknya juga masih boleh dinikahi. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, juga diharamkan halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, ya. Istri dari anak-anakmu sendiri, napa niku, mantu. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan juga haram, tidak boleh menikahi dua orang bersaudara secara bersamaan illa ma qad salaf, kecuali
salah satunya sudah lewat. Takon Cak sapa iki? Cak War, ngoten niku nggih. Takon Cak War. Ya. Menikah dengan seseorang, ya mari ngono bojone niki sedo, terus oleh adiknya oleh adiknya, mari ngono oleh adiknya, gitu. Iku cakwar. Jadi yang seperti itu boleh. Nek langsung luru gak oleh, gitu nggih. Itulah diantara ketentuan tentang namanya mahram, gitu ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Intinya, jika ketika dilanjutkan di dalam keadaan Islam itu ternyata hubungan suami istri itu termasuk yang diharamkan dalam Islam, maka harus dipisah, harus diceraikan, harus diakhiri. Itu intinya. Contoh, kata siapa tadi? Virus. Ya, beliau menceritakan, saya dulu masuk Islam, saya punya 2 orang istri bersaudara. Maka Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk menceraikan salah satunya. Atau ar-rajulu yuslimu wa indahu aktsaru min arba'in yakhtaru arba'an minhunna. Atau misalnya ada orang masuk Islam, ternyata sadurunge mlebu Islam niku duwe bojo luweh teka 4. Maka ketika masuk Islam dia harus memilih 4 saja dari istrinya. Itu nanti seperti yang dicantumkan di dalam surat An-Nisa, ya. Jadi An-Nisa itu asal usulnya niku, ya. Asal usulnya adalah orang-orang, ya, yang sebelum masuk Islam itu istrinya lebih dari 4. Ngoten lho. Pahame mboten sunnahe niku fangkihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba, gitu kan. Maka nikahilah olehmu, ya, di antara perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4, itu ya. Kalau kita lihat dari sebab turunnya niku adalah karena sebagian sahabat itu punya istri lebih dari 4, dikongkon milih. Niku asale ngoten nggih. Kenapa kok dikaitkan dengan ini, kan surat An-Nisa ayat 3. Ya. Kenapa kok disuruh milih 2, 3 atau 4? Kenapa kok pilihannya hubungannya dengan anak yatim dulu? Menikahi anak yatim itu enak karena rata-rata orang menjadi yatim itu karena orang tuanya, bapaknya itu mati dalam medan peperangan. Wong Arab sadurunge Islam niku nggih seneng perang, ya, sehingga kalau orang tuanya itu mati di medan perang, maka yang tanggung jawab ngurusi anak yatim itu adalah kerabat-kerabatnya, ya, kerabat-kerabatnya
yang laki-laki. Sing perempuan mboten nyambut gawe. Dadi diramut karo kerabat-kerabatnya yang laki-laki. Lho biasa nggih enten warisane. Ya, sehingga mengapa di ayat 3, 4, 5 itu salah satunya bicara tentang harta peninggalan dari orang tua yang dimiliki oleh anak yatim. Gitu ya. Baik. Terkait dengan pilihan itu riwayatnya jelas ya. Riwayatnya jelas tentang masna wa sulasa wa ruba. Ya, kata sahabat sinten niki? Qais bin Haris. Jadi Qais bin Haris itu kana tahtahu samanu niswatin. Sahabat Qais bin Haris itu punya 8 orang istri. Falamma nuzilat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW akhirnya memberi perintah kepada sahabat Qais bin Haris, tallik arba'an wa amsik arba'an. Qala faja'altu aqulu lil mar'ati allati lam talid ya fulana adbiri wallati qad waladat ya fulana akbili. Qais bin Haris punya 8 orang istri. Ketika turun ayat ini diperintah oleh Rasulullah untuk melepas, menceraikan yang 4 dan tetap menahan yang 4. Maka kata Qais bin Haris, istri-istri yang sudah melahirkan anak dari saya katakan sampean pancet karo aku. Lah sing istri yang belum punya anak dari saya, sampean silahkan ya pergi dari saya, diceraikan. Niku ceritane ngoten. Ya. Saniki diwalik dadi napa? Fangkihu perintah. Ma balakum minan nisa'i. Ya, yang menurutmu api-api dari kaum perempuan, masna luru, wa sulasa telu, wa ruba'a papat. Akhirnya muncul menikah lebih dari 1 itu nah iku gak padha ambek ceritane awal ngoten lho nggih. Baik, kecuali nek sampean nang Uni Emirat Arab. Nek Uni Emirat Arab niku wonge titik. Ya. Kayane wakeh. Ya. Saking titike wong, saking akeh kayane akhire pemerintah gawe aturan. Sampai nek nikah maneh disubsidi, nikah maneh disubsidi maneh. Nang kono ngoten. Cek rada cepet tambahi penduduk. Ngoten lho. Jadi nang kono Uni Emirat Arab, ya. Uni Emirat Arab itu negara dengan jumlah penduduk yang kecil dan penghasilan orang sana itu berbeda, berlimpah gitu ya. Ada kebijakannya begitu. Dan ini juga tidak hanya dialami oleh Qais bin Haris. Wa ruya anna Ghailan ibnu Salamah As-Saqafi, diriwayatkan juga bahwa ada namanya, itu tadi kan orang Islam duwe bojo 8 dikongkon. Ketika turun ayat ini diminta untuk menceraikan yang 4. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita itu namanya Ghailan bin Salamah As-Saqafi. Yang tadi sempat disinggung. Ghailan bin Salamah As-Saqafi itu aslama, masuk Islam. Wa indahu asyara niswah. Dia punya 10 istri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ghailan bin Salamah As-Saqafi, amsik arba'an wa farik sairahunna. Ya. Maka pertahankan yang 4, ceraikan yang lainnya.
Baik. Itu cerita atau asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 3 ya, dan juga sebab turunnya riwayat perintah Nabi, asbabun nuzul dan asbabul wurudnya ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan, Ibnu Umar menceritakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, aslama Ghailan Ats-Tsaqafi wa tahtahu asyara niswah fil jahiliyah fa aslamna ma'ahu. Jadi 10 bojone niku mlebu Islam kabeh. Ya. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakhtaru minhunna arba'an. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Ghailan Ats-Tsaqafi ini memilih 4 orang istri saja dari 10 istrinya. Nek bab liyane apa baleni pernikahan boten. Ya, meskipun pernikahannya dilakukan pada masa sebelum jadi muslim. Baik, kan dan nggak ada pembahasan ayatnya itu terkait dengan ini kudu dibaleni mana mboten enten. Gitu ya. Dan prakteknya juga tetap begitu. Nabi SAW tidak memerintahkan untuk baleni nikah. Ya. Sehingga nek enten pertanyaan ya napa kula baleni nikah mboten perlu. Ya. Asal memang sah sebagai istri kan selesai. Ngoten. Nah, bagaimana bab berikutnya? Islamu ahadiz zaujaini dunal akhar. Bagaimana kalau salah seorang, misalnya suaminya saja atau istrinya saja yang masuk Islam sementara ya pasangannya tidak masuk Islam. Idza tamal aqdu baina zaujaini qabla al-Islam. Kalau akad nikah itu sudah dilaksanakan oleh 2 orang suami istri sebelum masuk Islam. Summa aslama zaujaini, kemudian 2 suami istri tadi itu masuk Islam dua-duanya, fa in kanal aqdu qad in aqada ala man yasihul aqdu alaiha fil Islam fa hukmuhu wadihun fi ma sabaq. Kalau ternyata akad nikahnya itu terlaksana sah karena dilakukan oleh orang yang menurut Islam juga boleh menikah, maka hukumnya jelas tetap berlanjut. Persoalannya adalah fa in aslama ahadu zaujaini dunal akhar, maka jika salah seorang suami atau istri itu masuk Islam sementara pasangannya tidak, fa in kanal islamu minal mar'ah in fasakhan nikah. Kalau yang masuk Islam itu yang perempuan, yang istri suaminya tidak, infasakhon nikah, maka pernikahannya otomatis batal, rusak. Wa tajibu 'alaihal iddah, maka perempuan tadi langsung masuk masa iddah. Itu dianggap bercerai otomatis. Gitu ya. Fa in aslama huwa wa hiya fi iddatiha kana haqqu biha. Lah kalau kemudian suaminya nututi masuk Islam sementara istrinya masih dalam masa iddah tadi, kana haqqu biha, maka suami tadi adalah orang yang paling berhak dengan istrinya yang sudah masuk Islam lebih dulu. Bojone sing wedok mlebu Islam bulan Juni, iddahe berarti Juli, Agustus sampai September. Bulan Agustus otomatis pisah, dan otomatis sang istri harus menghitung masa iddah. Ngoten ya. Sakjane wong sakniki kula mboten patik paham apa atik dihitung apa enggak masa iddah niku. Koyoke gak patik dihitung. Ya. Koyoke lho nggih. Gurung masa iddah mawon wis salin. Ya. Gurung entek masa iddah mawon pun
salin. Meskipun ada juga yang menghitung. Saya itu punya teman, saya punya teman, suaminya baru meninggal, gitu ya. Kemudian menghitung masa iddah. Ternyata menghitung masa iddah dalam bentuk apa? Dalam bentuk warungnya itu gak buka. Jadi karena meninggal saya gak sempat takziah. Setelah beberapa waktu tanya karena anaknya mau masuk pondok endi sing isok ngene-ngene. Oh iya tak. Oh iya. Saya tanya, saiki nek ijen cek tetap buka warung apa enggak? Jawabnya itu tadi. Aku gurung buka warung apa kok belum buka? Sik masa ngenteni masa iddah. Gitu ya. Niku sing rodok ngerti, sing ngerti ya. Begitu, sing ngerti. Nah, awak dhewe gak ngerti, gak ngitung ngono ya wis wong warung iku penggawean bendina ya sing marung ya sing wedok kok. Ya paling bukae nek gak pate ngerti. Nek ngerti, oh boten. Ya. Karena dalam pendapat para ulama itu kan surat Al-Baqarah ayat 228 ya insyaallah tentang perempuan yang dalam masa iddah niku nggih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Misalnya yang ditalak, nanti yang diceraikan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Kalau ditalak masa iddahnya 3 kali bersih dari haid. Kalau ditinggal mati oleh suami masa iddahnya lebih lama, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, para ulama punya pendapat bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah bukan hanya haram untuk menikah, dandane lo haram. Ngoten. Sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Napa wong kana dalile? Itu namanya menggunakan ijtihad dengan metode sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah niku bagaimana ya sebuah hukum ditentukan dengan pendekatan preventif. Ojo sapi ya sik kait petang dino 5 dino niku pun dandan seakan-akan sudah halal dinikahi begitu. Dan niku wau kok gak buka warunge sik ngenteni masa iddah. Oh iya, diambil kesimpulan Mas yo gak tak mboten kula omong, oh berarti masih menjaga hukum tentang iddah gitu ya. Nah sik gak ngerti gadek ngono gurung ya. Baik itu. Saya lanjutkan. Lamma sabata anna Atikah ibnatal Walid ibnil Mughirah aslamat qabla zawjiha Safwan ibnu Umayyah binahwi syahrin thumma aslama huwa fa aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nikahihi. Ada peristiwa namanya Atikah binti Walid bin Mughirah niku mlebu Islam sak wulan luwih dhisik timbang bojone jenenge Safwan bin Umayyah. Maka ketika Safwan bin Umayyah masuk Islam, hubungan suami istri antara Atikah binti Walid bin Mughirah dengan Safwan bin Umayyah diikrar oleh Nabi. Ya, ditetapkan. Ya wis, mboten adik dibaleni pernikahan. Lah diikrar saja. Ya. Qala Ibnu Syihab wa lam yablughna anna imra'atan hajarat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawjuha kafirun muqimun bidaril kufri illa farraqat
hijratuha bainaha wa baina zawjiha illa ayyuqaddima zawjaha muhajiran qabla an taqdiya iddatuha wa innahu lam yablughuna anna imra'atan farraqa bainaha wa baina zawjiha idza qaddima wa hiya fi iddatiha. Kata Ibnu Syihab, jadi kalau ada perempuan yang pada saat itu hijrah bersama Rasulullah SAW, suaminya kafir dan tinggal di negeri orang kafir, pasti oleh Rasulullah ya dipisah ya antara perempuan tersebut dengan suaminya, kecuali moro-moro suaminya juga nututi hijrah sebelum selesai iddahnya gitu. Jadi itu jelasnya. Wa kadzalikal hukmu idza aslama ba'da inqidha'il iddah walau talatil muddah fa ma ala nikahil awal idza ikhtara dzalika ma lam tatazawwaj. Ternyata demikian pula hukumnya kalau suami itu masuk Islam nututi istrinya meskipun sudah panjang waktunya selama istri itu belum menikah. Wa qad raddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala zawjiha Abil As bin nikahil awal ba'da sanataini wa lam yahdus syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengembalikan ya Zainab putri beliau kepada istrinya Abul As. Padahal Abul As itu mlebu Islame kari 2 tahun sakwise Zainab masuk Islam. Ya, yang demikian itu selama istri belum menikah lagi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Beliau jadi ceritane Nabi ambek anake niku nggih. Jenengan Nabi SAW menikah umur selawe, ya. Khadijah menikah dengan Nabi umur 40. Selama Nabi menikah 15 tahun itu, jadi selama 15 tahun dengan Khadijah, karena nanti setelah 15 tahun 60 tahun Khadijah niku mboten enten. Selama 15 tahun itu 10 tahun di awal itu Nabi punya 5 orang anak, 1 laki-laki 4 perempuan termasuk Zainab. Jadi ketika Nabi SAW itu diutus menjadi nabi umur 40, berarti anake sing gedhe pinten umure? Enten sing wis 15 tahun utawa 14 tahun, enten sing 12 tahun dan seterusnya. Setelah beberapa saat beliau berdakwah, ya, dulu belum ada aturan, ya, belum ada aturan tentang hijrah. Yugane ya menikah dengan orang non muslim, apalagi masa awal. Itulah yang disebut Abil As. Tapi ketika sudah ada ketentuan, maka kemudian termasuk utamanya ketika sudah hijrah, ketentuannya surat Al-Baqarah 221, disitulah kemudian harus ditinggal, ya, harus pisah. Tapi mantun niku ternyata nututi melbu Islam, ya sudah begitu, tetap bertahan. Kata Ibnul Qayyim, lam yakun Rasulullah SAW yufarriqu baina man aslama wa baina imra'atihi idza lam tuslim ma'ahu bal mata aslamal akhar fan nikahu bihalihi ma lam tatazawwaj. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menceraikan orang yang sudah masuk Islam dengan istrinya yang misalnya belum masuk Islam, ya, selama istrinya belum menikah lagi, gitu ya, selama istrinya belum menikah lagi.
Begitu pula ceritanya nanti Hindun dan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan itu masuk Islam kan belakangan. Ya, sama juga Hindun juga demikian. Ya. Ini tentang pernikahan orang non muslim. Maksudnya di sini pernikahan orang non muslim yang masuk Islam sementara boleh jadi istrinya atau salah satu suaminya itu tidak ikut masuk Islam atau masuk Islamnya belakangan. Baik, itu beberapa ketentuan. Tapi kalau sudah terlanjur menikah lagi sang istri terutama dengan laki-laki yang lain, maka otomatis pernikahan itu ya tidak bisa nyambung lagi setelah masuk Islam. Baik, itu pembahasan terakhir. Pembahasan berikutnya tentang tolak. Saya bahas sedikit ya, paling tidak ya. At-tolak ta'rifuhu, pengertiannya at-tolaku ma'khuzun minal itlaq wa huwal irsal wat tarki. Tolak itu secara bahasa diambil dari kata itlaq yang artinya irsal, melepas, wat tarki, dan meninggalkan, dilepas, ditinggal. Ya, jadi kalau ada orang atlaqtul asiro, saya mentolak al-asir, tawanan, maksudnya adalah idza halaltu qaidahu wa arsaltuhu, yaitu kalau saya melepas ikatannya dan membebaskannya. Jadi kalau orang punya tawanan perang terus disebut saya tolak, saya talak, itu dalam bahasa Arab itu tetap atlaqtu al-asiro. Itu maknanya berarti saya lepas ikatannya, saya bebaskan dia untuk pergi. Itu asal mula kenapa digunakan istilah tolak. Wa fi syar'i, secara syariat, halu rabitatiz zawaj wa inhaul alaqatiz zaujiyah, yaitu udare tali pernikahan. Ya, saya nggak ketemu bahasa Indonesianya halu niku. Udar niku apa bahasa Indonesia? Nah, cara Jawa tali niku udar. Bahasa Indonesianya tali udar niku napa? Lepas. Lepas iku tujuane lepas ngene. Niki mboten. Tali niku udar, diudari niku tali. Jadi bahasa Arab itu ke ininya ya. Makanya saya tadi ya apa terjemahan itu? Ya kalau mau diterjemahkan bebas, lepasnya ikatan perkawinan gitu ya bahasa Indonesianya. Tapi bahasa sing luwih cetha niku asline bahasa Jawa niku sik luwih cetha. Halu niku udare napa ar-rabithah tali ya, az-zawaj perkawinan. Wa inhaul alaqati zaujiyah, dan penghentian hubungan suami istri. Karahatuhu, makruhnya. Sekali lagi dalam bahasa fikih, kalau dulu orang mengatakan makruh niku maksudnya dihindari betul gitu ya. Nah, wong cara saiki makruh gak haram ae kan ngoten ya masalahe. Ya, wong sakniki niku makruh niku pokoknya gak haram, tetap dilakoni. Kalau dulu enggak, makruh itu dihindari betul. Ya. Jadi makruh niku dari kata-kata kariha yakrahu, gak seneng niku nyidake mboten, ngoten lho. Oh, gak seneng niku nyidake mboten. Nek wong sakniki mboten, makruh niku wong gak haram, itu masalahnya.
Inna istiqraral hayati zaujiyati ghayatun minal ghayati allati yahrisu 'alaiha al-Islam. Jadi istiqrar napa? Tetapnya hidup suami istri itu merupakan salah satu tujuan yang ditekankan di dalam Islam. Wa aqduz zawaj innama yuqadu lid-dawami wa ta'yidi ila an tantahiyal hayah. Dan akad pernikahan itu diselenggarakan supaya bisa tetap dan kuat sampai berakhirnya kehidupan. Liyatasanna lizaujaini ayyaj'ala minal baiti mahdan ya'wiyani ilaihi wa yan'imani fi dhilalihil warifah wa liyatamakkana min tansyiati auladiha tansyiatun sholihah. Dan supaya pernikahan itu menjadi jalan kehidupan bagi suami istri, di mana itu akan menjadikan rumah itu disiapkan sebagai tempat untuk kembali. Dan dalam pernikahan, rumah dan pernikahan itu menjadi tempat merasakan kenikmatan, dan supaya orang itu bisa mempersiapkan anak-anak yang baik. Wa min ajli hadza, karena itulah kanatis silatu bainaz zaujaini, hubungan suami istri, min aqdasis silati wa awsaqiha, termasuk hubungan yang paling suci dan paling kokoh. Wa laisa adullu ala qudsiyatiha min anna allaha walaysa adallu ala qudsiyatiha min anna allaha subhanahu sammal ahda baina zauji wa zaujatihi bil mitsaqil ghalidh. Dan tidak ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan sucinya hubungan pernikahan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan yang diikat dengan perjanjian yang kokoh. Di dalam surat napa niki? An-Nisa ayat yang ayat yang ke-21 gitu ya. An-Nisa ayat 21. Di dalam Al-Qur'an, hubungan yang kuat, perjanjian yang kuat itu selain yang disebut oleh Allah antara suami dan istri, ya, dalam surat An-Nisa ayat 21 tadi itu hanya ada untuk perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Nabi Ulul Azmi, ya. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 21, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semacam peringatan atau teguran bagi yang mempermainkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya. Jadi ini terkait dengan ayat sebelumnya.
di mana ada kemungkinan ya seorang suami itu mempermainkan hubungan ya dengan istrinya. Maka Allah mengatakan wa kaifa ta'khuzunahu, bagaimana kalian kaum laki-laki suami ya menjadikan pernikahan itu sebagai permainan. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal sebagian kalian itu sudah saling menyerahkan diri kalian. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, ya, dan kalian sudah diambil napa nggih perjanjian yang kokoh ya dari istri kalian. Istri kalian sudah mengambil perjanjian yang kokoh dengan kalian. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Selain ini ya hanya ada hubungannya perjanjian yang kokoh itu Allah dengan para nabi. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Jadi seperti itu. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami sudah mengambil sumpah yang berat, perjanjian yang berat ya, yang kuat dari para nabi, termasuk darimu wahai Muhammad, yaitu darimu dan dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam. Itu kemudian disebut Nabi Ulul Azmi. Jadi oleh Allah hubungan suami istri itu diumpamakan sama ya kuatnya dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi. Oleh karena itu wa idza kanatil alaqah bainaz zawjaini hakaza musaqah muakkata fa innahu la yanbaghil ikhlalu biha wala tahwinu min sya'niha. Karena itu hubungan suami istri begitu kuat, maka tidak pantas kalau dicalculno, diremehkan, dihinakan. Wa kullu amrin min sya'nihi ayyuhana min hadhihi silah wa yudha'ifu min sya'niha fahuwa baghidun ilal Islam. Maka siapa saja yang merendahkan hubungan ini, mempermainkan, melemahkan, itu musuh Islam, musuhi Islam. Li fawatil manafi wa zahabi masalihi kullin minaz zawjaini, karena itu akan menghilangkan manfaat, melenyapkan kemaslahatan baik suami atau istri. Maka an Ibni Umar anna Rasulullah SAW qala abghadul halali ilallah azza wa jalla at-talaq. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah at-talaq. Wa ayu insanin arada yufsida ma baina zawjaini min alaqatin fa huwa fi nadhuril Islam kharijun anhu wa laysa lahu syaraful intisabi ilaihi. Maka siapapun orang yang ingin merusak ya hubungan semacam ini dalam pandangan Islam itu dianggap bukan, tidak mewakili pikirannya Islam, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Baik, saya kira demikian secara umum. Nanti beberapa hal terkait dengan hukum perceraian kita akan sambung di waktu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.